wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan inayahnya hingga pagi hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat. Di antaranya berupa nikmat iman dan Islam, serta nikmat sehat badan dan nikmat panjang umur. Dengan nikmat tersebut, alhamdulillah, Bapak, Ibu dan hadirin serta hadirat sekalian masih sempat, masih bisa datang melangkahkan kaki ke Masjid Al-Manar ini dalam rangka melaksanakan suatu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Tentu punya harapan buat Bapak dan Ibu sekalian di pagi hari ini, mudah-mudahan ibadah subuh kita, langkah kita masuk ke tempat ini akan dicatat sebagai bekal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam enggak lupa juga kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut, termasuk kita sekalian yang hadir pada pagi hari ini pun semuanya berharap mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh yang berbahagia, wabil khusus kepada orang tua kita Bapak Haji Muhammad Sadli dan guru kita Bapak Ustaz Haji Asyar Musa dan Bapak-bapak serta hadirin hadirat sekalian jamaah salat subuh yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan Pak, pertemuan kita di pagi hari ini di samping ajang salat subuh dan merupakan salah satu cara tempat kita untuk menambah daripada amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jujur saja bahwa kalau kita ingin melakukan amal kebajikan, sebenarnya caranya banyak, jalannya banyak untuk menambah amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya salat subuh, bahkan duduknya kita, masuknya kita ke masjid ini juga ibadah, dan bertemunya kita saling bertatap muka, saling melontarkan senyum dan tawa, itu merupakan ibadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita rasa-rasa ya sepele, tapi kalau dihitung-hitung ya, kita mau bersedekah di pagi hari ini untuk mengeluarkan kocek kita, kadang-kadang kita bawa duit, kadang-kadang kagak. Kita mau masukin di kotak amal juga kadang-kadang pas kita rogoh kantong enggak ada. Tapi jujur saja, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Menampakkan, melontarkan wajah kita kepada saudara kita, hanya senyum saja, itu kita sudah bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melontarkan senyum kita kepada saudara kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, walaupun kita hanya senyum di pagi hari ini, saling berpandangan dan bertatap muka, atau apalagi saling berjabat tangan,
insyaallah ikut akan mendapatkan pahala sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi saya mohon maaf, di minggu ketiga ini saya sudah menyita waktu Bapak dan Ibu sekalian yang seperti biasa Bapak Riyadhah berolahraga di pagi hari ini, yang biasanya lari pagi, jogging, naik sepeda keliling kampung atau muter-muter kampung jalan kaki. Sedikit saya menyita waktu Bapak dan Ibu sekalian untuk menyampaikan beberapa, bahkan hanya 1 atau 2 hadis saja. Ya, mudah-mudahan itu bisa kita jadikan bahan satu renungan buat kita, satu bahan muhasabah. Apakah ada di antara kita memiliki hal-hal yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini Bapak dan Ibu sekalian, dalam satu ungkapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau ketemu berpapasan dengan sahabatnya, ya, baik pagi maupun siang, malam. Kebetulan dengan hadis ini Rasulullah ketemunya pagi, sehingga Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, ya, wahai sahabatku, kaifa asbahtum? Wahai sahabatku, bagaimana kabar anda di pagi hari ini? Rasulullah nanya kayak begitu, ya. Dia tahu selalu kalau ketemu dengan sahabat kayak begitu. Kayak kita kan kalau ketemu, ya Pak ya, kita assalamualaikum, dianjurkan kita disunahkan tuh memberi salam, tapi jawabnya wajib. Cuman ya pahala sunnah kadang-kadang lebih gede daripada perbuatan yang wajib. Kayak memberi salam itu kan sunnah, mengawali salam, tapi menjawabnya wajib. Cuman kalau orang yang memberikan salam lebih awal, di dalam kitab Tanqihul Qaul, ya, itu dikisahkan bahwa siapa orang yang memberi salam dia akan mendapatkan pahala 90. Menjawabnya kan wajib, dia dapat 10. Jadi kalau Bapak duluan memberi salam, masuk dari depan pintu masjid kepada teman, assalamualaikum, ya, salaman, ya. Karena Bapak tahu pahala orang memberi salam itu duluan 90. Tapi Bapak jangan bilang sama teman Bapak, pas gitu Bapak beri salaman, assalamualaikum, ane 90 ya, ente 10. Ya enggak begitu. Tapi itulah nilai, ya, yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara enggak sengaja. Itu ada satu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di salam aja tuh, itu udah mulai. Kita masuk, kita salaman, kita pegang pundak teman kita sambil tanya, apa kabar Pak pagi ini? Sehat ya Pak? Sehat ya Bang ya? Atau sehat ya Dek ya? Alhamdulillah sehat. Itu juga udah mendapatkan pahala tuh Pak. Senyum aja kita ketemu dia. Tapi kalau coba Bapak enggak ada, ya kalau mau dikata salam ya itu kan sunnah. Senyum dah. Kalau kita enggak senyum, kita ketemu, padahal kita kenal, yang ada monyong aja ketemu. Ada pertanyaan enggak dari teman kita? Pasti ada. Dia ngomong sama temannya, si fulan ketemu ayah di masjid, boro-boro mau senyum, tampangnya asem, ya dapat dosa kita. Senyum aja dapat pahala Pak. Tapi jangan senyum sendiri. Kalau senyum sendiri di rumah nggak dapat pahala. Di depan pintu rumah kita senyum aja sendiri, udah bukan, nggak dapat apa-apa. Orang kata gila gitu, ya Pak ya. Nah, jadi gampang cara-cara untuk mendapatkan pahala itu gampang. Rasulullah nanya, kaifa asbahtum? Bagaimana kabar ente pagi ini? Sahabat semua menjawab, asbahna, hingga pagi hari ini, ya, nu'minuna billah. Sampai pagi ini, kata sahabatnya jawab yang lain, sampai pagi ini kami semua masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Rasulullah nanya, kaifa asbahtum? Bagaimana sahabat kamu semua pada pagi hari ini? Dijawab sama sahabat, nahnu nu'minuna billah. Sampai pagi ini, sampai sekarang kami semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih beriman. Rasulullah bertanya lagi, wa ma alamatu imanikum? Tanda-tanda ciri kalau ente masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, apa tandanya? Ya.
Waktu ditanya gimana kabar ente pagi hari ini, sahabat bilang pagi ini sampai sekarang nih saya semua masih beriman ya Rasulullah. Kata Rasulullah, lah tandanya ente masih beriman apa? Ya. Sahabat menjawab, apa kata para sahabat? Yang pertama, nasbiru alal bala. Satu tanda kami masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nasbiru alal bala. Kami bersabar atas bala, atas musibah, atas ujian, atas cobaan yang Allah berikan kepada kami ya Rasulullah. Kami masih bersabar. Kalau kita tanya ujiannya apa aja? Oh, macam-macam, Pak. Kita aja nih semua jujur aja, yang hadir di masjid ini semuanya pasti lagi punya ujian, punya cobaan. Ada yang diuji dari bini. Bagaimana diuji dari istri? Istrinya galak, istrinya judes. Ada kadang-kadang yang parah lagi, kalau kita pulang dari masjid ada yang ditanya sama istri, dari mana aja sih bang? Lama amat sholat. Ada nggak ditanya begitu? Ada. Ngayap kali ya, ngelantur kali nih. Ada yang nanya begitu. Macam-macam ujian. Itu masih mending kalau ditanya begitu. Kadang-kadang kita pulang dari tempat yang baik juga, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui istri kita, ditanya juga. Ngayap dah nih, ngayap dah. Ya begitu. Ya, dia tahu kali kita tukang ngayap. Ya, tapi memang itulah ujian. Ya, ada yang diuji dari anak. Ada yang diuji dari anak, ada yang diuji dari teman, ada yang diuji dari kawan, ada yang diuji dari tetangga. Macam-macam Allah kasih ujian dan cobaan. Bahkan di dalam Al-Quran, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Bapak Ibu pasti udah hafal tuh Quran, udah ingat. Yang namanya tuh disebut-sebut sering, bukan sekali dua kali. Ya, Allah akan uji kita. Wala nabluwannakum, Allah uji kamu sekalian, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa Allah menguji kita? Allah kalau menguji orang itu buat apa, Pak? Kalau kita lagi sekolah, ujian buat naik sekolah, buat naik tingkat atau buat turun? Kalau kita sekolah, kita kuliah, itu ujian untuk menaikkan tingkat. Kelas kita bakal naik. Begitu juga kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, kalau mau dinaikkan derajatnya, diuji dulu. Ya, orang kira-kira bagaimana? Enggak langsung dinaikin aja, pasti diuji dulu. Nah, di situ kata Allah, wala nabluwannakum bisyai'in. Allah akan uji dengan sesuatu. Apa sesuatunya? Minal khauf, perasaan takut. Takut apa? Ada yang takut mati. Ada enggak yang takut mati? Itu yang orang takutin. Siapa yang berani ngadepin mati? Enggak ada yang berani. Takut orang menghadapi kematian. Karena mati itu datangnya enggak permisi dulu. Tiba-tiba. Enggak tua, enggak muda. Di mana saja kita berada, baik di tempat yang baik maupun di tempat yang tidak baik, tetap aja kita kalau udah datang waktunya bakal mati. Itu yang ditakutkan. Itu yang ditakutin. Kemudian takut apa lagi? Takut kurangnya harta. Takut miskin. Wah, macam-macam ketakutan-ketakutan yang Allah akan berikan. Allah akan uji kepada kita dengan ketakutan-ketakutan yang bermacam-macam. Ada yang ketakutan takut bininya mati. Ada yang ketakutan takut suaminya mati. Ujian, Allah kasih perasaan takut. Wal khauf. Kemudian apalagi wa naqsim minal amwal. Allah uji juga dengan kurangnya harta. Wal anfus, diri. Was samarat, buah-buahan. Allah uji juga dari berbagai macam rezeki dari buah-buahan. Coba kalau kita perhatiin buah-buahan yang ada sekarang Bapak Ibu, ya, itu kebanyakan bukan dari lokal kita, kebanyakan dari luar yang Bapak Ibu nikmati. Yang dari dalam negeri udah jarang kayaknya tuh Pak Haji, udah jarang. Ya, apa yang dari dalam negeri? Paling jeruk Medan.
Itu jeruk Medan juga di luar udah banyak yang kelihatannya gede-gede bulat-bulat, jeruk Sunkist. Mana ada di sini? Dikit, nggak banyak, mungkin ada. Tapi kebanyakan dari luar. Apel. Yang buah sini apa? Paling kecapi. Iya. Lobi-lobi. Buah rukem. Buah apa lagi? Yang udah langka, yang dulu diselipi banyak udah kagak ada. Rambutan aja diselipi udah kagak ada, jarang. Paling ada punya satu pohon di depan rumah, ya paling itu doang. Nggak banyak ya dulu. Kalau mau kita serengseng dulu Pak, tahun 70-an kalau kita ke serengseng itu pulang nenteng rambutan. Kenapa? Rata-rata banyak pohon rambutan di sana. Mulai habis, berkurang buah-buahan yang ada di Indonesia. Itu Allah uji juga buat kita semuanya, dari mulai buah-buahan. Wa basyiris sabirin. Ya, kasih kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang sabar atas musibah, ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Itu yang kita harapkan. Makanya sahabat bilang, nasbiru anil bala. Sampai saat ini kami masih bersabar atas ujian dan cobaan yang Allah berikan tersebut. Tingkatan para sahabat, keimanan mereka berbeda dengan kita, tapi tetap kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan agar kita menjadi orang-orang yang dikategorikan orang-orang yang sabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tanda kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nashkuru 'anir rakha. Apa wa nashkuru 'anir rakha? Kami bersyukur atas sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa rakha? Kesenangan-kesenangan. Ada kesenangan waktu, ada kesenangan rezeki, ada macam-macam kesenangan yang Allah berikan. Kata sahabat, kami masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kira-kira ada enggak kesenangan-kesenangan yang kita dapat? Jangan kita pura-pura lupa. Jangan kita pura-pura, kesenangan apa, gue sampai saat ini masih melarat, masih susah, ya, hidup masih begini. Dia kagak tahu. Kesenangan-kesenangan itu bukan hanya sekedar uang, ya. Kesenangan yang Allah berikan kepada kita panjang umur. Kayak kemarin ada orang ulang tahun, umurnya udah di atas 60-an. Jingkrak. Alhamdulillah saya masih panjang umur. Wah, padahal dikurangin umurnya, bukan ditambahin umurnya, dikurangin. Kalau orang ulang tahun kan berkurang umurnya, Pak. Tapi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih kesempatan hidup. Masih ngerasain. Ya. Jadi kesenangan-kesenangan yang Allah berikan patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nikmat-nikmat yang lain. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Enggak pernah kehitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, patut kita syukuri. 2. Enggak panjang, cuman 3. Yang ketiga apa kata para sahabat? Wa nahnu nardha bil qada. Kami sampai pagi hari ini semuanya nardha bil qada. Apa nardha bil qada? Kami sampai saat ini masih rela. Kami rela, kami ridho atas apa yang Allah udah beri kepada kami. Takdir, ketentuan-ketentuan Allah, kami ridho. Allah kasih kami seperti ini, alhamdulillah. Diciptakan kita yang punya wajah kayak begini, alhamdulillah Pak. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita punya masih ada 2 mata, kita masih punya 2 hidung, kita punya mulut seperti ini, kita punya telinga seperti ini, kita punya tangan lengkap, jarinya seperti ini. Kita harus ridho apa yang Allah kasih, rela. Jangan ngegerutu. Jangan kita di depan kaca, kayaknya gua ditampilin, Allah ciptain begini-begini aja pas-pasan. Akhirnya bagaimana dengan cara dia robah, dia kesal dengan berbagai macam cara. Apalagi perempuan, kadang-kadang kalau udah ngaca ada aja idenya nih, kayaknya hidung kurang mancung nih. Padahal Allah udah kasih yang seindah-indahnya, Allah udah kasih yang sebagus-bagusnya, tapi masih nggak bersyukur. Masih dibilang masih kurang nih, kayaknya di janggut kurang tirus, ya pipi kurang begini. Wah, kalau jalan kayaknya masih ada kurang begini, masih banyak
Kalau kayak begitu lam narda, enggak pernah ridha, enggak pernah rela apa yang Allah kasih. Sahabat bilang, sampai pagi hari ini narda bil qada. Kami semua rela, kami semua ridha apa yang Allah udah kasih. Kira-kira dari 3 perkara ini ada enggak sama kita? Yang pertama tadi, nasbiru anil bala. Kita sabar enggak kita nih? Udah menjadi orang yang sabar belum? Hati-hati. Jangan sampai kita bilang, kayaknya sabar gue udah habis nih, ya. Keadaan gue begini-begini aja buat apa gue? Ya. Jangan kita bilang sabar kita sudah habis. Kalau Bapak bilang sabar sudah habis, kesabaran gue habis, iman kita sampai di situ. Hati-hati. Kemudian, apakah kita masih orang yang bersyukur sampai pagi ini? Mudah-mudahan kita masih tergolong orang-orang yang bersyukur. Kalau orang yang bersyukur, kalau kita menjadi hamba yang bersyukur, Allah tambahin terus, Pak. Allah tambahin. Sehatnya Allah tambahin jadi tambah sehat. Rezekinya Allah tambahin rezekinya. Umurnya Allah tambahin lagi, panjangin lagi. Kalau kita menjadi orang yang bersyukur. Kenapa? Allah bilang, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu mensyukuri nikmat yang aku kasih, aku tambah. Kita kan selalu maunya tambah aja. Makan nambah, mau ini nambah, mau itu tambah, mau ini tambah. Tapi bersyukur kagak. Kata Allah, la in syakartum, kalau kamu mensyukuri nikmat yang aku kasih, la azidannakum, aku tambah. Tapi ingat, wala in kafartum, kalau kamu mengkufuri nikmat yang aku kasih, apa kata Allah? Inna azabi lasyadid. Azab itu sangatlah pedih. Kita bersyukur di pagi hari ini masih kita diberikan keluasan waktu, masih diberikan kesenangan, masih diberikan segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih adakah kita, masih termasukkah kita orang yang ridho? Masih termasukkah kita orang yang rela atas pemberian Allah berikan kepada kita, wabil khusus kepada diri kita? Mudah-mudahan juga Bapak dan Ibu menjadi orang-orang yang ridho dan rela menerima yang Allah kasih sampai pagi hari ini. Kita mohon Pak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang minim, waktu yang singkat, yang enggak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 jam ke depan, saat inilah masih ada waktu kita untuk memperbaiki, masih ada waktu kita untuk menambah amal. Buat apa? Buat bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Man dakhalal qabra bila zadin faka'annama rakibal bahra bila safinatin. Barang siapa yang masuk ke dalam kubur bila zadin, enggak bawa bekal. Masuk ke dalam kubur, meninggal dunia enggak bawa bekal. Apa katanya? Faka'annama rakibal bahra bila safinatin. Seperti orang yang berlabuh tanpa kapal. Bapak berlabuh tanpa kapal, ibu berlabuh tanpa kapal, nyebrang lautan enggak pakai kapal, nyampe? Enggak. Berenang, mau ke Merak, mau ke Lampung, kita nyebrang, sanggup. Makanya kita perbanyaklah bekal kita, biar nanti selamat. Waktu awalu manzilin min manazil akhirah, waktu kita masuk tempat transit kita pertama kali di alam barzah, di saat kita untuk berjumpa, bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita orang-orang yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu serta hadirin hadirat sekalian, demikian apa yang dapat saya sampaikan dengan waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.